Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fanas'allahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqnal ilma nafi'a fid dunya wal akhirah wa an yarzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti sesi daurah yang kedua ini. Kemudian ada sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab 15 wasiat ulama salaf bagi para pemuda, min wasayas salafi lisyababi. Karya siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemarin kita berhenti pada hadis dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kagum, sangat takjub kepada seorang pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsu. Dan kemarin kita jelaskan penjelasan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat di tahun 505 Hijriah, bahwasanya manusia atau pemuda ada dua. Yang pertama ya ini, pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, dia tahan hawa nafsunya, dia tahan syahwat dan syubhatnya. Namun pemuda seperti itu qalilun nadirun, sangat sedikit. Dan yang kedua, yang pemuda la yakhlu minadz-dzunub, pemuda yang tidak akan lepas dari dosa. Cuman jenis kedua ini dibagi dua. Ada yang musirruna, yang mereka senantiasa berbuat dosa, dinasehati tetap ngeyel, tetap bandel, nggak mau tobat, pokoknya senantiasa berbuat dosa. Yang kedua, at-taibuna, mereka pemuda yang berbuat dosa, namun ketika dinasehati, ketika mengaji, oh ini salah, ini dosa, dia bertobat. Kemudian kemarin kita jelaskan kisah seorang pemuda, seorang nabi yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan siapa? Sulaikha. Siapa suaminya Sulaikha kemarin? Kitfir atau Kitfir. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia meninggalkan syahwatnya. Dia tidak mau diajak berzina kepada seorang wanita yang cantik jelita, yang baik hati. Ya, kemarin kita jelaskan bahwasanya Zulaikha adalah wanita baik, cuman khilaf. Oleh karena itu kemarin kita sampaikan suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Antum habiskan masa muda antum dalam ketaatan. Antum tinggalkan kenakalan-kenakalan di masa muda. Antum tinggalkan maksiat-maksiat di masa muda, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Antum digoda wanita, antum tinggalkan. Antum punya pikiran, oh enak kalau jadi pemuda foya-foya, menghambur-hamburkan harta, bermain wanita, satu ganti, dua ganti, dan seterusnya. Antum tinggalkan maksiat seperti itu. Lo jangan kira meninggalkan syahwat kepada wanita itu mudah, enggak. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu butuh perjuangan yang sangat berat. Kok bisa, Ustaz? Karena fitnah wanita itu sangat besar. Antum belum ketemu aja. Coba Faisal sini gitu. Makanya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adara ala rijali minan nisa. Rasulullah itu meninggalkan kepada kita suatu fitnah yang berbahaya bagi para lelaki, yaitu wanita. Makanya Rasulullah SAW memberikan jalan keluar kepada kita. Kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah, jauhilah fitnah dunia dan fitnah wanita. Kemudian Rasulullah memberikan solusi yang lainnya. Ya ma'syar syababi, wahai para pemuda. Antum pemuda? Ya tidak? Kemarin pemuda umur berapa? Berapa? 14 sampai 40. Dari balik sampai 40 tahun. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Yang penting jangan punya penyakit apa kemarin? Nah, anin. Nah, jangan sampai antum punya penyakit itu. Diobati dulu. Fa innahu, karena menikah itu aghaddu lil basari, lebih menjaga pandangan kita. Antum jalan sama istri antum lirik mesti dimarahi. Oh, jangan lirik-lirik. Bahaya. Dicubit nanti Anda. Dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa alai bisyam. Kalau enggak mampu nikah, perbanyak puasa wajib, puasa sunnah. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu sebagai tameng untuk mengekang syahwat kita. Oleh karena itu di antara tujuan puasa itu mengekang syahwat kita. Sehingga seorang pemuda dia menjadi berbagai macam maksiat, digoda wanita tidak mempan. Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Halalkan atau tinggalkan. Apa halalkan? Nikahi atau jangan berbuat maksiat dengan seorang wanita. Karena pemuda yang seperti ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya siapa kemarin? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang punya kedudukan, namun dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Jangan, ya nanti enggak boleh. Ini akhafullah. Sehingga kalau antum seorang pemuda memanfaatkan masa muda antum di atas ketaatan kepada Allah, meninggalkan berbagai macam syahwat dan syubhat yang membahayakan agama antum, insya Allah antum tidak akan menyesali masa muda antum. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang punya slogan muda foya-foya. Masa muda kami akan kami habiskan untuk foya-foya, menghambur-hamburkan uang, bermain wanita, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pemuda seperti ini hanya akan menyesali usiamu mudanya. Lihatlah
apa yang dikatakan oleh Abul Atahiyah, seorang ulama yang wafat di tahun 211 Hijriah. Beliau ini dulunya ketika masih muda bergelimang dengan kemaksiatannya. Namun ketika menginjak usia tua, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam biografi beliau, Imam Az-Zahabi mengatakan ra'sus syu'ara'i wal adibi. Abul Atahiyah ini imam ahli syair dan imam sastra bahasa Arab. Makanya beliau membuat syair ini yang ada dalam kitab antum, yang menunjukkan beliau telah menyesali masa mudanya. Kata beliau, bakaitu ala syababi bidam'i aini falam yuknil buka awalan nahibu. Aku tangisi masa mudaku dengan cucuran air mata, akan tetapi tangisan dan ratapanku sudah tiada gunanya. Ya asafan asiftu ala syababin na'ahu syaibu war ra'sul khadibu. Sungguh aku sangat bersedih dan menyesal ketika mengingat masa mudaku. Masa tua dan rambutku yang telah beruban meratapi masa itu. Araitu minasyababi wa kana ghaddan kama yar'a minal waraqil qadibu. Masa mudaku telah hilang, padahal dahulu aku adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, bagaikan sebuah pohon yang kering ketika gugur dedaunan dan dahannya. Faya laitasy-syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Aduhai, seandainya masa mudaku kembali hari ini. Itulah penyesalan Abu Atahiyah. Dia menyesali masa mudanya. Aduhai, seandainya masa mudaku kembali hari ini, maka aku akan kabarkan padanya tentang masa tua yang menimpanya. Berarti Abu Atahiyah menunjukkan penyesalan terhadap masa mudanya. Sehingga antum, baik santri-santriku sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan masa muda antum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum nanti menyesal sebagaimana bait syair yang dijelaskan oleh Abul Atahiyah. Di sini sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, kita akan sedikit menyinggung tentang bahasa Arab supaya antum lebih cinta kepada bahasa Arab. Perhatikan, ini yang sudah belajar Inna wa akhwatuha kelas 11, kelas 12. Abul Atahiyah menyebutkan di bait terakhir, faya laitasy-syababa ya'udu yauman. Seandainya masa mudaku kembali hari ini. Laita itu teman-temannya inna wa akhwatuha. Apa amalnya inna wa akhwatuha? Apa akmal? As-santa. Amalnya inna yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Memansubkan isim inna dan memarfukan khabar. Ini lawan kata dari kana wa akhwatuha. Oleh karena itu Imam Ibnu Malik mengatakan dengan alfiyahnya, li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal. Li inna wa akhwatuha aksu makana lil amal. Lawan kata atau lawan dari amalnya kana wa akhwatuha. Laita dulu pernah Anda jelaskan. Apa itu laita amalannya? Fauzan, apa makna laita? Tolabu apa? Tamani, asanda. Terus mustahil atau apa? Atau mungkin? Asanda. Jadi laita ini dalam bahasa Arab tolabul mustahil, berande-ande sesuatu yang mustahil, goliban. Jadi laita itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama tolabul mustahil, meminta sesuatu yang mustahil tidak terjadi. Itu secara umum. Contohnya apa ini? Faya laita syababa yaudu yauman. Seandainya masa mudaku kembali hari ini. Bisa nggak masa muda antum kembali? Antum dulu MTS. Antum ingin berande-ande. Seandainya masa MTS anak kembali. Bisa nggak? Nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita masa muda kembali. Nanti Anda jelaskan.
Kecuali yang ada ceritanya dalam nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, pemuda tetap dikekalkan dalam usia muda. Contohnya kisah Ashabul Kahfi. Mereka masih awet muda 309 tahun. Nanti kita ceritakan. Gak mungkin antum kembali. Makanya laita ini tolabul mustahil, meminta sesuatu yang mustahil. Contoh lain dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir di akhirat mengatakan ya laitani kuntu turoban, seandainya aku menjadi tanah. Kenapa orang-orang kafir mengatakan seandainya aku menjadi tanah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili hewan-hewan, lalu hewan-hewan itu dijadikan tanah oleh Allah, sehingga orang-orang kafir ini berharap mereka dijadikan tanah. Nggak mungkin, karena mereka akan menjadi penghuni neraka, akan diazab di neraka. Itu nggak mungkin. Makanya laita di sini meminta sesuatu yang mustahil. Loh, tadi katanya ada dua, Ustaz. Iya benar. Sebagaimana katakan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari, laita terkadang bisa untuk tolabul mumkini qalilan. Apa itu? Meminta sesuatu yang mungkin, namun ini kemungkinannya sedikit terjadi. Laita itu bisa digunakan untuk tolabul mumkin qalilan, meminta sesuatu yang mungkin namun sangat jarang terjadi. Contohnya apa? Contohnya Faisal misalnya. Faisal mana? Faisal punya masalah dengan teman-temannya Abdurrahman misalnya, disakiti, dibully misalnya. Nggak ada bully ya di sini. Disakiti, dibully. Pokoknya dijahatin, Pak. Hingga Faisal sakit hati. Maka kita katakan perkataannya seperti ini. Laita Faisalan yuhsinu ilaman asaa ilaihi. Laita Faisalan yuhsinu ilaman asaa ilaihi. Seandainya Faisal berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ini mungkin tidak? Mungkin. Cuman sedikit ilaman rahimallah, kecuali orang yang dirahmati karena kenyataannya orang kalau disakiti, antum ada masalah dengan antum disakiti, mau memaafkan berat, apalagi berbuat kebaikan. Jelas ini? Sehingga masa muda antum tidak akan kembali. Oleh karena itu gunakan masa muda antum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Ustaz masa muda tidak kembali? Karena usia kita itu hanya ada 3. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ad-dunya salah satu ayyamin. Dunia itu waktunya hanya 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, amma amsi faqad dhahaba bima fihi. Hari kemarin hari apa? Kamis, Rebu, apalagi Selasa, Senin sudah berlalu dan nggak mungkin kembali. Jadi yang biarkan berlalu. Wa amma godan fala allaka la tudrikuhu. Yang kedua, adapun hari esok bisa jadi engkau mendapatkan hari esok atau tidak. Karena nggak ada yang tahu besok kita masih hidup atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amal yauma fahuwa laka fa'mal bihi. Adapun hari ini itu milik antum. Silahkan gunakan untuk beramal. Oleh karena itu jangan sia-siakan hari ini, masa muda kita yang tidak akan kembali kecuali nanti di akhirat. Masa muda kita bisa kembali. Kok bisa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, yadkhulu ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hum abna'us salasina aw salasin wa salasin. Ketika itu umurnya 30 tahun atau 33 tahun. Masih muda tidak? Masih. Karena kemarin usia muda dari usia balik sampai 40 tahun. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, ahlul jannati la yufna syababuhum.
Ahlul jannati la yufna syababu. Penduduk surga tetap awetmu muda. Banyak. Kalau antum berdoa minta surga, supaya antum bisa awetmu muda. Adapun di dunia, masa muda antum tidak akan kembali. Sehingga ini sering dialami oleh para pemuda. Mereka berangan-angan, seandainya masa mudaku kembali, seandainya kemarin anak belajar bahasa Arab serius, seandainya anak kemarin belajar fikih serius. Dia menyesali. Boleh-boleh saja antum menyesal, namun jangan sampai antum larut dalam penyesalan sehingga antum mau move on. Sehingga ada yang berangan-angan, seandainya anak punya lorong waktu, akan aku ulang masa mudaku. Masya Allah. Ada yang punya angan kayak gitu? Banyak kayaknya pemuda-pemuda yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berangan punya lorong waktu agar bisa mengulang masa mudanya yang dulu. Kembali belajar yang serius, nggak main-main, nggak sering bolos. Ketahuilah, kalau ada seorang pemuda yang punya angan-angan seperti itu, pengen mengulang masa lalunya, pengen punya lorong waktu dan lain sebagainya, itu kena tipu daya setan. Kenapa? Tipu daya setan. Karena setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala udillannahum, sungguh iblis ini. Iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala umanniyannahum, dan aku akan buat hamba-hambanya Allah berangan-angan, berande-ande, seandainya masa mudaku kembali, seandainya kemarin anak tidak seperti ini. Oh ya, nggak boleh itu. Tidak dibolehkan. Antum terkena tipu daya setan. Istighfar. Loh, bagaimana Ustadz kalau anak menyesali masa muda anak? Namun tadi sampai membuat hal itu membuat antum terpuruk. Menyesali masa muda antum sehingga membuat antum terpuruk, itu boleh kan? Yang ada membuat antum bangkit dan memperbaiki masa yang tersisa. Anak dulu menyanyiakan masa muda anak, nggak belajar serius. Apa yang harus anak lakukan sekarang, Ustaz? Sekarang antum serius belajar. Antum perbaiki masa muda antum yang dulu, yang antum gunakan dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. Bisa dimengerti ini? Baik. Sekarang kita pindah ke hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketemu tidak? Qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idzuhu. Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki ketika Rasulullah menasihati beliau, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemarin kita jelaskan umur manusia atau tingkat kehidupan manusia bagi 4. Siapa yang masih ingat? Banyu. Marhalah ilmiah. Marhalah sababiyah. Marhalah kuliah, terus sama asun. Jadi umur kita terbagi 4. Yang pertama marhalah gulumiyah, masa bocil dari usia lahir sampai 13 tahun. Yang kedua marhal al-malharatus syabab, marhalah pemuda dari 14 tahun sampai 40 tahun, dari balik sampai 40 tahun. Yang ketiga al-marhatu al-kuhuliyatu, marhalah bapak dari 41 sampai 50. Dan yang terakhir al-marhatu syaikhuha, marhalah simba sesepuh. Berapa itu umurnya? 51 sampai wafat. Nah, kita manfaatkan masa muda kita. Ini untuk antum-antum ini yang masih muda. Wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum
datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Karena seorang itu nggak mungkin kaya selama-lamanya. Ada kalanya dia jatuh miskin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Itulah hari-hari yang Allah bergilirkan kepada manusia. Terkadang seorang itu sekarang kaya, besok miskin. Atau terkadang orang itu sekarang miskin, besok kaya. Sekarang orang sehat, tahu-tahu besok sakit. Kemudian wa faragaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Perhatikan di sini. Rasulullah menyebutkan di antara 5 hal tersebut, yang pertama syababaka qabla haramika. Yang pertama itu masa muda sebelum datang masa tua, ya tidak? Yang kelima, langsung kelima, wa hayataka mautika, masa hidupmu sebelum datang kematian. Ada pertanyaan. Masa muda kita itu masuk kehidupan tidak? Masuk kehidupan tidak? Masuk. Jadi masa muda kita itu masuk seluruh usia. Sehingga tadi Ana jelaskan kehidupan itu ada 4. Masa kehidupan antum itu dari masa anak-anak, masa pemuda, masa bapak, masa tua. Nah, jadi pemuda ini masuk ke kriteria umur antum seluruhnya. Berarti ini menunjukkan pentingnya masa muda. Kok bisa, Ustaz? Kita lihat hadis berikutnya. Nanti ada kaidah yang sangat penting. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 5 hal. Perhatikan ya, sebelum ditanya 5 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababi fima ablahu. Dan usia mudanya dihabiskan untuk apa? Apakah untuk maksiat atau untuk taat? Usia muda dari balik sampai 40 tahun akan ditanya. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu ada 2 ya. Masalah harta pertanyaannya ada 2. Wa malihi min aina iktasabahu. Yang ketiga berarti harta kita akan ditanya dari mana kita mendapatkannya. Kemudian yang keempat, wa fima anfaqahu, di mana atau kemana kita menginfakkan harta kita. Dan yang terakhir yang kelima, wa madza amila fima alima. Apa yang kita amalkan dari ilmu kita. Kita udah belajar nih bertahun-tahun. Mungkin ada yang puluhan tahun belajar. Sudahkah ilmu kita amalkan? Tadi Anda jelaskan bahwasanya usia muda itu sangat penting. Ya tidak? Ini dalilnya. Coba perhatikan. Pada pertanyaan pertama kita akan ditanya an umrihi fima afnahu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababi fima ablahu. Usia muda kita gunakan untuk apa? Pertanyaan tetap sama. Usia muda itu masuk seluruh umur. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu ada usia muda tidak? Ada. Loh, kenapa kok diulang lagi, Ustaz? Kok diulang lagi pertanyaan tentang usia muda? Itu menunjukkan pentingnya usiamu muda. Oleh karena itu para ulama tafsir, ulama balaghah membuat kaidah. Silakan ditulis kaidahnya. Yang bisa bahasa Arab ditulis pakai bahasa Arab. Kaidahnya zikrul khasi. Zikrul khasi ba'dal ami. Zikrul khasi ba'dal ami
yadulu ala ahamiyatil khasi. Zikrul khasi ba'dal ami yadulu ala ahamiyatil khasi. Imam sudah nulis belum? Apa? Tolong dibaca. Ahsan. Apa artinya? Khas itu apa? Khusus. Ahsan. Jadi penyebutan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum berarti itu dalil pentingnya sesuatu yang khusus tadi. Kita perhatikan. Rasulullah menyebutkan yang pertama kita akan ditanya tentang umur kita dari usia anak-anak lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Paham tidak? Itu seluruh umur kita. Kemudian setelah itu kita ditanya tentang usiamu muda. Ya tidak? Pertanyaannya, mana yang umum, yang khusus? Mana yang umum? Seluruh usia. Mana yang khusus? Usia muda. Kaidahnya tadi gimana? Zikrul khas, penyebutan sesuatu yang khusus yaitu usia muda. Ba'dal ami, setelah penyebutan yang umum yaitu seluruh usia. Ya dulu ala ahamiyatil khasi, dalil bahwa sesuatu yang khusus ini penting. Bisa dimengerti ini? Contoh lain dalam Al-Quran, Allah mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi, siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi para malaikat. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan yang khusus, wa Jibril wa Mikail, Jibril dan Mikail. Pertanyaannya, Jibril dan Mikail malaikat bukan? Malaikat. Kenapa disebutkan lagi? Berarti menunjukkan pentingnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Contoh gampangnya gini. Ana bilang ke antum, panggilan kepada seluruh kelas 12 MA untuk segera berkumpul di depan kantor sekarang juga. Dan juga imam. Imam kelas 12 tidak? Kelas 12 tidak imam? Kenapa anak ulang lagi? Berarti menunjukkan pentingnya imam. Iya tidak? Antum sholat jamaah tanpa imam. Ya, penting itu makanya imam itu. Bisa dimengerti ini? Makanya usia muda itu sangat penting. Kalau ada yang bertanya, berarti kita di akhirat cuma ditanya ini, Ustaz? Jawabannya tidak. Jangan kira, loh ini kan cuma 5, Ustaz. Enak ini, Ustaz. Anak bisa jawab, tidak. Bahkan para ulama di antaranya Al-Hafidz Al-Hakami, seorang ulama yang wafat di tahun 1377 Hijriah. Belum menjelaskan, kita itu akan ditanya tentang 3 hal terlebih dahulu sebelum ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama kita akan ditanya maza kuntum ta'budun. Apa yang kalian sembah di dunia? Kalian menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti antum ahli tauhid insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum tas'umun." Ketika di akhirat orang-orang dipanggil, orang-orang musyrik, dan ditanya, "Aina syuraka'iyal ladzina kuntum tas'umun?" Di manakah sembahan-sembahan kalian yang kalian sangka itu Tuhan? Dan ditanya. Yang pertama. Yang kedua, madza ajabtumul mursalina? Wa madza ajabtumul mursalina? Terhadap dakwahnya Rasul, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengijabainya, menerimanya atau tidak? Akan ditanya itu. Terhadap sunnah-sunnahnya Rasul, terhadap ajarannya Rasul, apakah kalian ikuti atau tidak, akan ditanya. Allah mengatakan, wa yauma yunadim fayaqulu madza ajabtumul mursalina. Ketika suatu hari di hari kiamat kita akan ditanya, bagaimana jawaban kalian terhadap dakwah para nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, madza ujibtum. Ini penting bagi antum dan anak. Madza ujibtum. Apa yang kalian dakwahkan di dunia?
Apakah di dunia kalian mendakwahkan tentang tauhid atau kalian malah justru mengajak manusia untuk berbuat syirik? Apakah di dunia kalian mendakwahkan tentang hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, atau kalian malah mengajak manusia untuk memaksiati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Yauma yajma'ullahu rusula, dan ingatlah ketika suatu hari Allah mengumpulkan seluruh rasulnya, fayaqulu madza ujibtum, dan Allah bertanya kepada para rasul, apa yang kalian dakwahkan. Ini penting bagi antum yang akan menjadi dai Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Kalian akan ditanya apa yang kalian dakwahkan di dunia. Oleh karena itu penting antum belajar ilmu agama. Seorang ulama mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Kalau antum nggak punya ilmu, bagaimana berdakwah? Sehingga penting antum belajar untuk bisa berdakwah. Masa Ustadz kita akan ditanya tentang dakwah kita? Iya benar. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umur dakwahnya? Berapa umur dakwah Nabi Nuh? Ini pernah kita jelaskan ini. Berapa? Asanta 950 tahun dakwah. Itu pun tidak lepas dari pengingkaran kaumnya. Dalam sebuah hadis, dan ini tafsir suatu ayat, Rasulullah mengatakan yud'an Nuhun yaumal qiyamati. Nabi Nuh akan dipanggil pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, dikatakan padanya, ditanyakan, hal balagta, apakah engkau telah menyampaikan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, na'am, iya. Jadi Nabi ditanya. Tidak cukup nabinya, umatnya dipanggil. Kan tadi pertanyaan tadi 3. Apa yang kalian sembah? Apalagi terhadap seruan Nabi, apakah kalian menerimanya atau tidak? Dan yang ketiga tentang dakwah. Makanya ini para umatnya Nabi Nuh dipanggil. Fayuqalu lahum, dikatakan padanya, ditanyakan, hal ballagakum, apakah sudah ada dai, sudah ada nabi yang menyampaikan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian? Bayangkan nih, 950 tahun dakwah. Jawabannya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata mereka, ma'atana min ahadin. Enggak ada seorang nabi, enggak ada seorang dai yang mendatangi kami mengajarkan syariatnya Allah. Kalau gitu gimana? Antum ditanya, pernah dakwah? Tidak pernah. Umat antum ditanya, atau mad'u antum nanti ditanya, sudahkah ada yang berdakwah? Enggak ada. Kira-kira yang jadi saksi antum siapa? Antum punya saksi enggak? Makanya Nabi Nuh ditanya, man yashhadu laka, siapa yang menjadi saksi bagimu? Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Yang menjadi saksi tentang dakwahku adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Oleh karena itu, ini tafsir dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Oleh karena itu Allah menjadikan umat Islam umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu, dan Rasulullah juga akan menjadi saksi bagi umat terdahulu. Bisa dimengerti? Oleh karena itu gunakan waktu antum, masa muda antum, belajar supaya antum nanti bisa berdakwah, sehingga tidak ada masyarakat, tidak ada suatu golongan dari suatu daerah yang mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditanya, tidak ada seorang dai, tidak ada seorang ustadz yang pernah mendakwahkan kepada kami baik masalah akidah, masalah fikih dan yang lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kemarin kita juga singgung. Abu Sa'id Al-Khudri ketika melihat seorang pemuda, beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai orang penuntut ilmu yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan ini sering dikatakan Rasulullah kalau ada penuntut ilmu datang, beliau mengatakan marhaban bitalibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Bahkan di pondok-pondok itu kalau ada tahun ajaran baru mesti ada apa? Spanduk. Selamat datang santri baru. Itu ada ajarannya. Kemudian awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'alakum fil majlisi. Rasulullah mewasiatkan kepada kami para sahabat untuk melapangkan majlis bagi para pemuda. Makanya pemuda itu kalau duduk di majlis di depan mendekat, jangan seperti simbah-simbah. Kalau simbah-simbah ngaji gimana? Gimana? Lendet. Antum masih pemuda, masih kuat. Ya, kemarin kita jelaskan pemuda adalah orang yang kuat. Wa anufhimakumul hadisa, dan kami diperintahkan untuk memahamkan hadis bagi para pemuda. Fa innakum khulufuna, karena kalian pengganti bagi kami. Ya, kemarin kita jelaskan, antum itu pengganti bagi ustadz-ustadz antum nanti. Ketika ustadz antum sakit, antum nanti yang dakwah. Ketika ustadz antum sudah tiada, antum yang akan berdakwah, antum yang akan mengajar. Dan kemarin kita jelaskan di sana ada perkataan mata imamun wa wulida imamun. Telah meninggal seorang imam dan lahirlah seorang imam. Siapa itu? Siapa yang meninggal ini? Ahsanta. Yang meninggal? Yang mati? Yang lahir? Ahsanta. Jadi mata imamun, telah meninggal seorang imam, yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Wa wulida imam, dan lahirlah imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menggantikan sebagai imam. Kemudian ada lagi perkataan ulama, mata nahwiyun wa wulida nahwiyun. Meninggal seorang alim nahwu, ahli nahwu, dan lahirlah seorang ahli nahwu. Siapa itu kemarin? Imam Malik dan Ahsanta, Masya Allah Faisal. Ahsanta. Jadi yang meninggal ini adalah Imam Ibnu Malik tahun 672 dan lahirlah Imam Ibnu Ajrum. Oleh karena itu seorang pemuda dia yang akan menggantikan orang-orang tua. Sehingga di dalam majlisnya Al-A'mash, ketika Al-A'mash sedang mengajar murid-muridnya, ada orang lewat. Dia mengatakan, "Ya Aba Muhammadin, ma haula'i sibyanu haulaka." Wahai Abu Muhammad, Al-A'mash, ngapain ini bocil-bocil ini belajar di sisimu? Sibyan itu anak-anak yang kemarin kita sebutkan marhalah al-gulumiyah. Ngapain ini anak-anak kecil ini belajar di sisimu? Kata Al-A'mash, haula'il ladzina sayahfazuna 'alaika dinaka. Ini pemuda-pemuda atau anak-anak kecil ini yang kelak akan menjaga agama kita. Karena mau gak mau, anak-anak kecil akan tumbuh menjadi dewasa. Mereka kelak yang akan mengajar manusia, yang akan mengajar umat. Sehingga manfaatkan masa muda antum sekalian. Nah, jangan sampai antum tumbuh dewasa menjadi bapak-bapak namun tidak paham masalah urusan agama. Sehingga dikatakan la khaira fi kabirin la ilma lahu. Enggak ada kebaikan bagi orang dewasa namun dia tidak berilmu, apalagi seorang pemuda yang tidak berilmu. Kata Imam Syafi'i suruh ngapain? Takbir 4 kali. Manfaatahu ta'limu waqta syababihi fakabir ali arba'an liwafat. Siapa yang masa mudanya tidak digunakan untuk belajar ilmu agama, maka bertakbirlah 4 kali karena dia sudah dianggap meninggal dunia. Kemudian ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ketika melihat seorang pemuda, beliau mengatakan, ya, pemuda yang sedang belajar ilmu agama, marhaban biyanabil hikmati. Selamat datang wahai pemuda yang merupakan mata air hikmah. Wa masabihi dzulami, penerang kegelapan. Hulqanis siyabi, yang berpakaian apa adanya. Jududil qulubi, yang hatinya bersih. Makanya kemarin kita ajarkan doa.
Ketika ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi untuk berzina, gimana doanya? Siapa yang hafal? Fauzan? Gimana doanya? Ahsan. Doanya Allah maghfir dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku. Wa hursil buyuti, yang akan menerangi rumah-rumah. Rihani kulli qabilatin, yang menjadi kebanggaan bagi kabilah-kabilahnya, warga desanya. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan tu'rafuna fi ahli sama wa takhfuna ala ahlil ardi. Pemuda ini dikenal oleh penduduk langit, namun dia tidak dikenal oleh penduduk dunia. Jadi meskipun kita nggak terkenal di dunia, seandainya kita terkenal oleh penduduk langit, kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita rajin beribadah, itu jauh lebih baik. Kita dikenal akalan kita sehingga tidak dikenal oleh penduduk langit. Alhamdulillah, selesai mukadimahnya. Sekarang kita masuki wasiat yang pertama. Al-wasiyatul ula. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala, berkata penulis yang semoga Allah menjaganya, al-wasiyatul ula. Wasiat pertama, apa itu? Manfaatkan masa muda untuk semangat beribadah. Dimanfaatkan masa muda antum untuk semangat beribadah. Ini judulnya kita ambil dari intisari dari setiap wasiat. Langsung saja, An Abil Ahwas, dari Abul Ahwas, nama aslinya Auf bin Malik. Beliau meninggal sekitar tahun 85 sampai 90 Hijriah. Sekitar tahun itu. Nama aslinya Auf bin Malik. Qala, beliau mengatakan, qala Abu Ishaq wa huwa Amrus Sabi'iyu. Berkata Abu Ishaq, yaitu Amr ya, bukan Umar ya, Amr As-Sabi'i. Beliau wafat di tahun 127 Hijriah. Apa yang dikatakan? Ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda, iktanimu, gunakan, manfaatkan masa muda kalian. Ai syababakum, yaitu masa muda kalian. Qallama tamuru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayatin. Setiap malam berlalu, maka aku gunakan untuk membaca 1000 ayat. Berapa ayat? 1000. Ini sholat malam. 1000 ayat. Wa inilah aqra'ul baqarata fi raqatin. Dan aku ketika sholat membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ini imam kita siapa ini? Ayo, untuk imam-imam bisa dicoba ini. Ya, Al-Baqarah. Mesti banyak yang batuk, batuk. Wa inilah asumu ashhurul hurumi. Dan aku berpuasa bulan-bulan haram. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa apa ini? Ayyamul bid. Wal isnaini wal khamisi, itu salah tulis itu. Dan puasa hari Senin dan hari Kamis. Sumatala, kemudian kok beliau menceritakan amalannya? Apa dalilnya? Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sebutkanlah. Enggak apa-apa kita menyebutkan, namun bukan dalam rangka ujub, bangga terhadap amal-amal kita, bukan. Kita jelaskan. Jadi Amr As-Sabi'i, seorang ulama yang wafat tahun 127 Hijriah. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, iktanimu, manfaatkan masa muda kalian. Karena masa muda, masa kuat-kuatnya seorang untuk beramal. Masih kuat membaca Al-Quran, masih kuat belajar, masih kuat angkat-angkat yang berat, dan lain sebagainya. Qallama tamuru bi lailatun ila wa aqra fiha alfa ayatin.
setiap malam berlalu aku gunakan untuk sholat dengan membaca 1000 ayat. Masya Allah. 1000 ayat itu berapa lembar itu? Ini bukan pembatasan ya. Ini sekitar 1000 ayat. Jadi beliau ini setiap malam sholat membaca 1000 ayat. Sehingga kalau dihitung-hitung 1 bulan beliau khatam 1 kali. Itulah pemuda. Digunakan waktunya untuk banyak menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana kemarin kita ceritakan kisahnya sahabat. Siapa itu? Siapa yang semangat menghafal Al-Quran? Ahsanta. Abdullah bin Amr bin Al-As. Jama'atul Qur'ana kulau fi lailatin. Aku khatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas setiap malam. Namun dilarang oleh Rasulullah. Faqra'hu fi syahrin. Khatamkan setiap 1 bulan. Namun jawabnya Abdullah bin Amr bin Al-As, da'ni astamti min quwwati wasyababi. Biarkan aku ya Rasulullah bersenang-senang dengan usiamu mudaku. Jadi pemuda itu semangat menghafal Al-Quran. Antum bisa nggak? Bisa. Maka contohlah para ulama salaf kita yang telah mengamalkan hal itu. Seorang penyair mengatakan, fatashabbahu in lam takunu mislahum. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Contohlah, serupailah ulama-ulama salaf kita meskipun kita nggak bisa jadi seperti mereka. Tapi kita mencontoh mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Karena mencontoh orang-orang mulia merupakan kemenangan yang nyata. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Kalau ada yang bertanya, kok harus 1000 ayat Ustaz? Rasulullah membagi 3 jenis orang ketika sholat malam. Nah, ini penting bagi imam ini. Ada 3 jenis orang ketika sholat malam. Kata Rasulullah SAW, man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilina. Siapa yang sholat malam dan dia hanya membaca 10 ayat. Berapa ini? 10 ayat. Maka dia ditulis bukan termasuk golongan orang-orang yang lalai. Jadi antum sholat malam baca 10 ayat. Wow, enak banget Ustaz 10 ayat. Tapi ayatnya yang panjang panjang. Karena Imam Ahmad menyukai seorang membaca 1 ayat namun ayat ini panjang. Surat apa itu yang paling panjang? Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Berapa? 282. Silahkan nanti dicek itu. Itu paling panjang itu. Kalau 10 ayat, 1 ayatnya seperti itu, insya Allah lama. Kemudian beliau mengatakan, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitina. Siapa yang sholat malam dan dia membaca 100 ayat. Ini yang imam ini. Berapa 100 ayat? Maka orang tersebut ditulis sebagai orang yang taat. Nah, dihitung imam ini, jangan sembarang baca. Oh, ini harus 100 pokoknya. Nah, kalau witir jelas. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Udah itu aja. Berapa dihitung? Tinggal ditambah 100. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, wa man qama bi alfi ayatin lam kutiba minal muqantarina. Dan siapa yang sholat malam dia membaca 1000 ayat. Berapa ini? 1000. Ada ini imam yang mau nyoba ini? Ya, siap-siap antum dibatuk-batuki teman-temannya. 1000 ayat. Maka orang ini ditulis sebagai orang yang dermawan. Ya, bisa antum coba ini. 1000 ayat. Makanya tadi Amr As-Sabi'i dia membaca 1000 ayat. Kemudian wa inilah aqraul baqarah fi raqatin. Dan aku ketika sholat malam membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Loh, ini ada tuntunannya enggak Ustaz? Ada. Rasulullah SAW ketika sholat malam, sebagaimana yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan kuntu
Sulaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Hudzaifah itu pernah sholat malam bersama Rasul. Lalu apa yang dibaca Rasulullah? Faftataha al-Baqarah. Rasulullah memulai dengan membaca Al-Baqarah. Selesai? Tidak. Summa An-Nisa. Dilanjutkan An-Nisa. Summa ala Imran. Lalu Ali Imran. Selesai ini. Jadi saat berapa surat? 3. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Siapa yang mau nyoba? Kalau ada yang mau nyoba, mungkin kita sholat di masjid yang lain saja, Ustaz. Ya, pada kabur nanti. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis diceritakan oleh istrinya sendiri Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sholat malam, mesti kakinya bengkak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi itu ketika sholat malam sampai bengkak. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kemudian wa inilah asumu ashhural hurumi, dan aku puasa di bulan-bulan haram. Apa bulan haram? Jangan keroyan. Kalau jamin muannas. Siapa yang mau jawab? Asanta. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Ketika itu amal-amal baik kita dilipat gandakan dan dosa-dosa kita juga dilipat gandakan. Makanya beliau memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Wa salas yamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Milhan Al-Qais, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an-nasumal bidha salasa asyrota wa arba asyrota wa khamsa asyrota. Dari Milhan Al-Qaisi, beliau mengatakan, Nabi itu memerintahkan kami untuk puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan apa ini? Bulan Hijriyah. Kemudian mengatakan wa qalahunna kai hayatid dahri. Puasa Ayyamul Bid itu dihitung sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Wal isnani wal khamisi, dan beliau juga berpuasa Senin, Kamis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga puasa Senin, Kamis. Kata beliau tuh radul a'malu yaumal isnani wal khamisi. Amal-amal kita, baik amal baik atau amal buruk, dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yurada amali wa ana shaimun. Dan aku tuh suka ketika amalanku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, tadi disebutkan puasa apa saja? Bulan haram, Ayyamul Bid, puasa Senin, Kamis. Para ulama mengatakan itu puasa-puasa sunnah. Di antaranya Syekh Mar'i Al-Hanbali, beliau mengatakan dalam kitabnya Dalilul Thalib, wa yusannu shaumut tatawwu'i, disunahkan puasa sunnah. Wa afdaluhu yaumun wa yaumun, puasa sunnah yang paling utama sehari puasa, sehari berbuka. Puasa apa itu? Puasa Daud, itu yang paling utama, puasa sunnah. Wa sunnah saumu ayyamil bidi, dan disunahkan puasa Ayyamul Bid. Wa hiya salasa asyrota wa arba asyrota wa khamsa asyrota, tanggal 13, 14, 15. Wa yaumal isnani wal khamis, lalu puasa Senin Kamis. Oleh karena itu seorang pemuda memanfaatkan masa mudanya untuk banyak beribadah. Di antaranya tadi membaca Al-Quran dan berpuasa. Sumatala, kemudian beliau mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Allah maka sebutlah. Berarti seorang boleh menyebutkan amalannya dengan syarat menjaga keikhlasan. Bukan dalam rangka apa? Sum'ah. Bukan dalam rangka ujub dan lain sebagainya. Karena menyebutkan nikmat itu termasuk 3 rukun seorang bersyukur, kata Fauzan kemarin.
Jadi ingat faedahnya. Ya kan Fauzan? Rukun syukur berapa? 3. Yang pertama dengan hati, al-i'tiqadu bil qalbi. Kita meyakini bahwasanya segala nikmat yang kita miliki, yang kita dapatkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Segala kenikmatan yang kita dapatkan dari kita harus meyakini. Makanya ada zikir pagi dan petang tentang hal ini. Min au bi ahadin min khalqika fa min kawdakala syikala lakal hamdu walaka. Itu dibaca ketika pagi dan petang 1 kali. Kemudian yang kedua, at-tahaddus biha. Kita sebut nikmat, namun dengan syarat bukan dalam rangka pamer. Dalilnya ini tadi, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Oleh karena itu ada seorang ulama, Amr bin Maimun. Amr bin Maimun itu kalau ada seorang, dia mengatakan seperti ini. Qad razaqani Allahul barihata minas sholati kadza wa razaqani minal khairi kadza. Jadi Amr bin Maimun kalau ketemu orang, dia mengatakan seperti ini, namun bukan dalam rangka pamer, dalam rangka menyebut nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan aku dengan sholat seperti ini. Mungkin dia sholat malam atau sholat apa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan aku kepada diriku kebaikan ABC, disebutkan. Ini dalam rangka menyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun syukur yang ketiga yaitu apa Fauzan? Ya, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan masa muda kita untuk belajar, masa muda kita untuk banyak menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penutup, pas alhamdulillah. Disebutkan Ustaz, katanya wasiat yang pertama kita disuruh untuk memanfaatkan masa muda dalam hal ibadah. Ibadah yang disebutkan di sini yaitu membaca Al-Qur'an dan puasa. Berarti ibadah itu hanya itu Ustaz. Ibadah banyak, bakti kepada orang tua, apalagi bakti kepada guru, apalagi berzikir, apalagi tidak menggibah, apalagi tidak bermaksiat, itu juga ibadah dan lain sebagainya. Perlu antum ingat tentang cerita kisah Ashabul Kahfi. Ada amalan, ada ibadah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul As-Salasa mengatakan, wa a'zamu ma amara bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaa anhu asyirku. Seutama-utama ibadah yang Allah perintahkan adalah mentauhidkan Allah. Dan seutama-utama larangannya Allah berbuat syirik. Kita sengaja sebutkan ini sebagai mukadimah cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada berapa orang? Berapa? 3. Dari mana 3? Asanda. Berapa Abdurrahman? 7 orang. Tambah siapa lagi? Anjingnya 1. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbu. Wa saminatun kalbuhum. Ada 7 orang pemuda, 7 ya. Ditambah 1 orang atau 1 ekor anjing. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Mereka mengatakan 7 orang, yang 1 anjing, dan ini yang benar. Jadi jumlah Ashabul Kahfi 7 orang tambah 1 anjing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi dengan kisah yang sebenar-benarnya. Mereka itu pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tambah mereka hidayah. Dan karena sekarang hari Jumat,
Anak ingatkan, janganlah lupa baca surat Al-Kahfi. Sudah baca belum? Nah. Jadi mereka ini 7 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Ustaz mereka sembunyi di gua? Ceritanya, 7 orang ini sebelumnya tidak sama sekali mengenal. Jadi berbeda-beda wilayah. Nah, 7 orang ini mendapati kaumnya, masyarakatnya, orang-orang di desanya, mereka berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haulai qaumun attakhadhu min dunihi alihatan. Mereka, kaum-kaum kami, masyarakat kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Alihatun itu jamak. Mufradnya apa? Ilahun. Jadi masyarakat 7 orang pemuda ini mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan, ketika 7 orang ini kabur dari desanya, sampainya di goa, mereka itu belum kenal. Lalu ditanya, kok antum kesini, kok antum kesini? Maka mereka mengatakan, ra'aitu ma fi qaumi wa araftu annahu batilun. Aku menyaksikan amalan warga desaku, amalan masyarakat di desaku, di negeriku. Dan aku tahu bahwa amal mereka itu batil. Apa itu? Wa inna malati yastahiqu an yu'bada wahdahu wa la yushraka bihi syai'un wallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang berhak untuk disembah, berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa kulla syai'in, yang mana Allah telah menciptakan segala sesuatu, as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan di antaranya. Jadi mereka kabur gara-gara melihat masyarakatnya berbuat kesyirikan. Akhirnya mereka sembunyi di dalam goa berapa tahun? 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. Mereka tinggal di dalam gua 309. Oh, berarti tua Ustaz. Antum 309 tahun. Kira-kira jadi apa nih? Itulah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pemuda ini gara-gara mereka beriman kepada Allah, menjauhi maksiat kesyirikan, hidup di dalam gua, tertidur di dalam gua dalam keadaan aman, tentram. Dan awetmu muda ini tadi Anda ceritakan, nggak mungkin masa muda antum kembali. Yang ada ceritanya pemuda diawetkan menjadi muda. 309 tahun mereka tinggal di dalam gua dalam keadaan masih awet muda. Sehingga ketika mereka dibangunkan dari tidur panjangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali ke desanya, ternyata sudah banyak yang meninggal dunia. Bahkan mereka mau membeli makanan masih memakai uang yang dahulu. Sudah enggak laku. Atau masih punya uang dahulu yang 500 perak itu masih laku nggak sekarang? Nggak laku. Namun jadi barang antik. Nah, ini dia ibadah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat mengambil faedah dari kisah Ashabul Kahfi, para pemuda 7 yang mereka meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sembunyi di dalam gua selama 309 tahun. Oleh karena itu para pemuda, gunakan masa muda antum untuk belajar akidah yang benar. Dan ajarkan masyarakat antum tentang tauhid. Ajarkan masyarakat antum tentang akidah yang benar itu seperti apa. Dan jauhkan mereka dari kesyirikan. Karena syirik ini dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dan dia masih membawa dosa syirik, dan akan mengampuni orang yang meninggal namun dia tidak membawa dosa selain kesyirikan. Jadi ketika orang di dunia dia pernah berbuat kesyirikan, dia pernah berbuat kekafiran, kalau dia bertobat kepada Allah, diterima tidak? Diterima tidak? Diterima.
selama dia masih di dunia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa." Sungguh telah kafir orang yang bilang Allah itu satu dari yang tiga. Namun di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, "Afala yatubuna ilallah." Kenapa mereka ini tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi seorang ketika hidup di dunia, dia berbuat dosa sebesar apapun, ketika dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dosa syirik. Ketika dia bertobat diterima. Namun ketika seorang itu berbuat syirik di dunia dan dia tidak bertobat dari syiriknya sehingga dia meninggal dunia membawa dosa syirik, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga sangat indah perkataan Imam Az-Zahabi di dalam awal-awal kitab Al-Kabairi. Beliau mengatakan, "Man asyraka billahi summa mata musyrikan, fahuwa min ashabin nari qat'an." Siapa yang hidup di dunia, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal dan masih membawa dosa syirik tersebut, tidak bertobat darinya, maka pasti dia menjadi penghuni neraka. Kama ana man amana billahi summa mata mu'minan, fahuwa min ashabil jannati wa in udziba binnar. Sebagaimana seorang yang di dunia bertauhid, tidak berbuat syirik, dia akan menjadi penghuni surga meskipun dia harus diazab terlebih dahulu di neraka. Lalu mereka akan dientaskan yang dinamakan al-jahanamiyun, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda, dia yang rajin beribadah kepada Allah, dia yang mentauhidkan Allah dan yang menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, karena waktunya sudah selesai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita teruskan wasiat kedua di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.